menulis yang merdeka. Jadi dalam menulis pun kita juga punya kemerdekaan. Yang paling penting adalah kita harus bebas merdeka yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, saya akan persembahkan kisah kecil saya. Music, my first steps. I started to learn music since I was 3 years old. Due to perseverance and hard work, I ventured to live my life as a musician. Became a jingle maker at the age of 18. Became the youngest conductor in Indonesia at the age of 19. And finally, I achieved my dreams. Became a film score composer in 2007. But who would have thought? I stepped into a new path that I hadn't planned before, become an author and enter the world of literacy in 2020. The gates to the world of authorship opened for me at the beginning of the year. Without realizing it, I enjoy it. With a dozen years of experience working with music for films, I finally got the courage to tell my own stories based on the journey of my life and also some of my best friends. I want to share it with the citizens of the world so the positive life lessons can be useful in the present and the future. I'm Tia Subiakto, presenting my stories from Indonesia to the world. Demikian teman-teman semua, sebenarnya kita mempunyai cita-cita yang sama, memperkenalkan Indonesia kepada dunia, membuat Indonesia itu benar-benar stand out di kancah dunia. Kebetulan melalui kemampuan yang kita punya ya, jadi kebetulan saya juga selain bermusik, awalnya menjadi pemusik, kemudian menjadi penata musik film, akhirnya memberanikan diri untuk menulis, memberanikan diri untuk menuangkan sesuai dengan cita-cita yang yang saya emban nanti dan bisa terwujud di hari tua saya gitu ya. Tapi tetap ini untuk bagaimana caranya kita benar-benar bisa stand out di mata dunia. Oke, sebelum saya mulai saya perlu menekankan bahwa paparan berikut ini saya mungkin ada beberapa source yang memang saya pernah tonton atau saya pernah di tahun-tahun sebelumnya, tapi juga akhirnya saya mengalami pengalaman serta pengetahuan yang akhirnya membuat saya bisa di sini memaparkan dan berbagi ilmu kepada teman-teman semua pada hari ini. Gitu kan. Sekarang apa yang dimaksud dengan menulis? Menulis adalah menuangkan ide, pengalaman, pengetahuan, dan rasa, serta merangkainya melalui kata-kata ke dalam suatu media agar dibaca oleh pembaca. Nah, kata-kata tersebut teman-teman bisa menggunakan berbagai macam bahasa, gitu ya. Apakah itu bahasa Indonesia, atau itu bahasa Inggris, atau itu bahasa Jerman, atau itu bahasa Arab, atau bahasa Mandarin, bahkan not balok sebagai bahasa musik. Itu adalah kata-kata gitu ya. Nah, teman-teman punya ide, yuk kita tuangkan. Teman-teman punya pengalaman, yuk kita ceritakan. Teman-teman punya pengetahuan, ayo kita bagikan. Dan teman-teman punya rasa, yuk kita ekspresikan selama dalam koridor yang keren dan selama dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, jadi kira-kira begini. Menulis awalnya dari ide kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, dan rasa kita. Kemudian kita tuangkan melalui media, ada kita misalnya
saya itu paling hobi tuh kalau misalnya lagi rapat gitu misalnya, ada satu masalah gitu, teman saya nanya pemecahannya seperti bagaimana Mbak Tia ya? Saya nggak segan-segan bilang, boleh nggak saya minta kertas dan pensil atau kertas dan bolpen? Terus saya ambil kertas, terus saya oret-oret dan saya jelaskan. Nah itu kan kita menuangkan ide terhadap ke media kertas. Kemudian ponsel itu, kalau ponsel sama seperti ketika saya menulis skenario, pada waktu itu novel pertama saya Panggil Aku Mama sebelum menjadi novel, saya tuangkan ke skenario dulu, tapi melalui ponsel. Jadi saya benar-benar begini, selama 2 bulan, 3 bulan gitu, saya benar-benar menulis dengan ponsel gitu. Kemudian dengan laptop, dan kemudian ya yang setiap hari kita lakukan, kita membuat caption, kita membuat keterangan, disertai dengan foto melalui media sosial kita. Nah, media ini akan dibaca oleh pembaca. Nah, ketika pembaca memberikan respons kepada kita, terjadilah komunikasi. Dan kemudian terjadilah pengetahuan baru, kemudian mungkin ada pengalaman baru gitu sesuai dengan perjalanan komunikasi antara kita penulis dengan pembaca, sehingga menimbulkan ide baru, dan kemudian kita menulis terus dan menulis terus dan menulis terus. Oke, dengan kata lain, menulis adalah menyampaikan pesan. Karena temanya adalah komunikasi, berarti ada pesan yang kita sampaikan sebagai penulis untuk pembaca kita. Tentu yang mengetahui kita tuh mau bicara sama siapa ya, kita mau berkomunikasi sama siapa ya, itu kan berarti kita mengetahui siapa calon pembaca kita. Kalau di film, siapa calon penonton kita. Tapi kalau di penulisan, siapa calon pembaca kita. Itu namanya target market. Gitu. Atau kalau misalnya di marketing, ada target market. Atau ada targetnya, target pembaca. Gitu. Jadi menulis adalah menyampaikan pesan. Nah, tulisan berupa pesan ini, ada yang berdampak, ada yang tidak berdampak. Nah, kalau yang berdampak, itu pasti viral kemana-mana gitu ya. Walaupun ya kita sekarang sudah tidak usah memikirkan seberapa besar misalnya follower kita supaya tulisan atau pesan kita itu sampai ke pembaca. Mau sekecil apapun, mau sedikit apapun follower kita, mau sedikit apapun teman-teman kita, nggak apa-apa. Kita terus aja menyampaikan pesan positif yang kita rasa ini suitable for my reader gitu ya. Nah, kalau misalnya tulisannya tidak berdampak, berarti kita memang harus coba mengolah lagi, menggali lagi, supaya pembaca tertarik kepada tulisan kita. Begitu. Oke, menulis adalah ekspresi. Kita pasti mengalami perasaan sedih, perasaan senang, perang batin, perasaan was-was, tapi ekspresi ini bisa banget diwujudkan ke dalam satu kepenulisan plus pesannya. The message, pesannya, dan kemudian dari ekspresi ini bagaimana caranya kita bisa mengajak pembaca untuk merasakan apa yang kita rasakan tanpa harus kita guide, saya bersedih karena misalnya kayak saya kehujanan sore ini, air mata saya mengambang, saya merasa lara gitu kan, nggak mungkin begitu, tapi bisa saja teman-teman menggambarkan di sore yang mendung, jutaan air hujan menetes sampai ke tanah. Di situ aku berpikir, tadi aku kehujanan, misalnya gitu. Nah itu kan rasa yang kita ungkapkan, nah itu masih rasa, walaupun secara kepenulisan itu adalah penggambaran. Nah, dengan demikian itu akan memberikan impact kepada pembaca. Oke, menulis adalah motivasi. Misalnya teman-teman mengalami suatu peristiwa. Teman-teman mengalami suatu peristiwa dan teman-teman menuliskannya. Misalnya, 5 menit yang lalu saya terjatuh. Tiba-tiba saya menemukan dengkul saya mengalami memar. Nah, jadi tulisan tersebut itu kita dengan tulisan tersebut kita mengajak pembaca kita supaya lebih berhati-hati kalau berjalan gitu. Nah, itu adalah motivasi. Mungkin itu adalah motivasi yang kalau dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalau motivasi tentang saya konsisten selama ini dalam dunia film, dalam dunia musik film,
dan dalam dunia kepenulisan. Memang saya tergolong baru di dalam dunia kepenulisan. Namun di dalam menulis saya tetap belajar dan bagaimanapun kita harus tetap berlatih menulis setiap hari. Karena practice makes perfect. Latihan membuat kesempurnaan untuk skill kita gitu. Nah, itu kan motivasi juga. Nah, kalimat penutupnya, apakah teman-teman mau seperti saya atau apakah teman-teman tertarik untuk menulis? Nah, setelah di ujungnya tanda tanya itu, pasti pembaca juga akan berkomentar gitu ya. Kalau di media sosial ya penulisannya pasti akan berkomentar, pasti akan merespons, dan kemudian terjadilah kita tukar informasi juga antar pembaca dengan kita sebagai penulis gitu ya. Jadi menulis juga adalah motivasi dan juga bisa menjadikan kita sebagai inspirasi gitu ya. Sebagai contoh, saya punya sahabat saya namanya Tere. Dulu beliau adalah seorang penyanyi terkenal, sekarang beliau meluncurkan buku perdananya juga gitu ya. Waktu itu saya WhatsApp, saya bilang, wah selamat ya Jeng Tere, aku manggilnya Jeng karena memang seumuran. Selamat ya Jeng Tere, aku senang sekali, aku nggak sabar pengen baca bukunya. Terima kasih ya Tia, saya itu menulis terinspirasi dari kamu salah satunya. Saya itu sampai terharu gitu. Nah, sebegitu terharunya sampai saya mengatakan, wah, ternyata ketika saya menulis, kegiatan menulis saya menjadi motivasi bagi semua untuk bisa terus menulis juga gitu. Bahkan untuk melaunch novel pertama atau buku pertama itu saya sangat bahagia. Nah, itu saya ingin juga teman-teman Duta Transformasi juga bisa merasakan hal yang sama, dan karena itu kebahagiaannya itu tidak terhitung gitu ya. Oke, menulis adalah edukasi. Pasti di antara tulisan kita ini ada suatu hal yang berupa informasi yang akan memberikan edukasi atau memberikan pendidikan bagi pembaca kita, gitu ya. Misalnya tentang macam-macam, terserah teman-teman mau konsepnya apa. Kalau saya kan lebih kepada ekonomi kreatif misalnya creative attitude. Nah, creative attitude nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, begitu, menulis adalah edukasi. Menulis adalah komunikasi, sangat jelas, karena ketika kita menulis, pembaca membaca, komunikasi itu terjadi. Komunikasi terjadi, kita bisa mengkomunikasikan tentang misalnya, wah, aku punya buku terbaru, aku punya novel terbaru gitu. Nah, kita bisa menuliskannya. Teman-teman, aku akhirnya meluncurkan novel baru gitu, atau aku akhirnya kita semua akhirnya yes, kita berhasil meluncurkan antologi. Nah, itu juga termasuk komunikasi kan. Jadi pembaca juga tahu, atau orang juga tahu bahwa oh, ada antologi, aku pengen ini pengen beli aku pengen baca gitu kan. Ya, itu menulis adalah komunikasi. Nah, yang paling menarik adalah menulis adalah legacy. Jadi teman-teman harus tahu bahwa apa yang kita tulis merupakan intellectual property kita sendiri. Jadi kita harus berbangga bahwa kita bisa berkreatif, kita bisa berkreasi dalam kepenulisan karena tulisan kita ini bisa dilegalkan menjadi hak cipta kita gitu ya. Jadi everything's protected, semuanya terlindungi gitu dari segi pembajakan atau apa. Nah, dan tahukah teman-teman, tulisan itu sifatnya abadi karena tulisan itu merupakan hasil dari pola pikir kita yang dituangkan. Hasil dari pola pikir yang dituangkan, sehingga nanti anak cucu kita, kalau kita nanti sudah tidak ada, anak cucu kita juga akan membaca base dari pengalaman kita, base dari experience kita, base dari pengetahuan kita. Apa yang menjadi teori, misalnya kita menulis anti teori menjadi teori baru, itu akan diwariskan kepada anak cucu kita. Nah, teman-teman mau kan? Misalnya teman-teman ketemu teori baru dan kemudian diwariskan kepada semua generasi muda Indonesia. Kalau saya mau banget, makanya saya berbicara di sini hari ini. Oke, kita bicara tentang creative attitude. Creative attitude itu adalah sikap kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang teman-teman tanamkan bahwa saya harus kreatif setiap hari. Saya harus berkreasi. Walaupun misalnya end result-nya masih belum puas menurut kita,
nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kita berkreasi. Toh kreativitas itu tidak akan pernah berhenti dari hari ke hari, dari menit ke menit, dan dari detik ke detik gitu ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman, yuk kita tanamkan sikap kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi mungkin senang foto, yuk kita foto, tapi sikapnya memang harus fotonya secara kreatif, komposisinya diatur gitu ya. Kalau misalnya menulis, ayo kita menulis yang kreatif gitu. Ayo kita menulis menyampaikan pesan yang benar-benar menarik minat gitu ya. Oke. Bagaimana cara melatih creative attitude? Nah, misalnya kita ada satu peristiwa pasti ada pesannya, dari pesannya itu pasti ada tulisannya, ya kan? Nah, tulisan ini bisa berupa diary, puisi, cerita pendek, caption media sosial, blog, dan artikel. Tapi dari semua itu, sebelum kita menuliskannya, kita harus melakukan research. Research itu dalam arti kata, oh ternyata misalnya kayak gini, oh ternyata kalau memang kita menggunakan ponsel ini, cara membukanya begini ya, begini. Jadi research yang sederhana dan simple. Dengan demikian memunculkan inspirasi baru untuk bisa kita tulis lagi. Nah, contoh, saya punya 2 kucing. Kucing saya namanya Kopi dan Vespa. Ini contoh ya teman-teman ya, contoh. Tapi nanti bisa diaplikasikan. Ini saya cuma cerita aja. Saya punya Kopi dan Vespa. Kemudian ada suatu peristiwa ketika Vespa mengandung, Vespa melahirkan akhirnya. Saya yang menolong dan kemudian ini di tahun 2021. Oke. Dan tiba-tiba lahir semua anak-anak kucing dan ada peristiwa tragis itu sehingga cuma menyisakan satu anak kucing namanya Molly gitu. Di sini ini menjadi inspirasi saya untuk menulis, teman-teman. Benar-benar menjadi inspirasi saya juga sampai kepikiran dan oh ya, dan satu lagi, saya juga sempat melihat di media sosial gitu ya, ada satu caption tulisannya begini. Harapanku atau malah harapan kami juga selalu sama, agar kami anak-anak jadi bisa urusan orang tua, nggak ngeliat orang tua kami berantem, nggak dengar orang tua kami menjelekkan satu sama lain, nggak ngelarang kami ketemu papa mama, dan nggak jadi tukang pos sebagai penyampai pesan dari orang tua. Ini adalah mungkin ada jeritan hati dari seorang anak yang saya tangkap dan menjadi inspirasi saya. Dengan demikian, akhirnya saya menulis Anak Tak Bernama. Gitu. Jadi sebelum saya menulis, ini jadi pelajaran gitu untuk teman-teman ya. Saya tulis logline. Jadi logline itu bagaimana caranya kita menyampaikan cerita kita kepada orang lain dalam satu kalimat. Tapi sudah menggambarkan keseluruhan cerita. Misalnya, ini Anak Tak Bernama. Di antara penolakan anak kandung dan kompleksnya masalah rumah tangga yang baru, seorang penulis harus menolong kucingnya yang segera melahirkan. Karena inspirasi saya dari apa? Dari tadi, Instagram yang tadi, sama saya memang mesti menolong kucing yang segera melahirkan. Nah, dramatic question-nya adalah, dramatic question tuh pertanyaan yang cukup dramatik. Gitu. Ini kalau di dunia kepenulisan novel, ini wajib gitu ya. Anak Tak Bernama. Bagaimana nasib penulis itu selanjutnya? Tapi teman-teman juga bisa bikin question yang lain. Jadi akhirnya, pada akhirnya itu akan meliding kita ke akhir tulisan kita. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita punya logline, kemudian kita punya dramatic question, kemudian kita punya karakter profile namanya. Jadi karakter profile itu adalah profil dari karakter-karakter. Nah biasanya kita itu, ini saya menyebutkan nama saja, tapi biasanya misalnya dari satu karakter, Molly misalnya, dia lahir tanggal berapa, bintangnya apa, cita-citanya apa, profesinya apa, kebiasaannya apa, kelebihan-kelemahan dari Molly itu apa, misalnya gitu ya, kalau teman-teman mau bikin cerita. Ini namanya karakter profile. Nah, setelah ada logline, kita punya dramatic question juga, dan kita punya karakter profile tadi, kita menulis plot. Ceritanya kayak gimana, gitu kan. Kita tulis plot awal. Oh, kita menggambarkan suatu set situasi, misalnya situasinya rumahnya di Pondok Labu, gitu misalnya. Nah, kita gambarkan, oh, Pondok Labu itu seperti ini. Kemudian setelah itu peristiwa apa lagi yang kita dialami oleh karakter kita, gitu. Nah, itu namanya plot. Setelah itu, kemudian baru kita masuk ke writing proses. Kita menulis, kita kembangkan. Kalau bisa dalam satu kalimat tidak ada 2 kata. Misalnya yang
yang paling umum adalah yang itu kita ulang 2 kali dalam satu kalimat. Misalnya dari, atau misalnya ya pokoknya dalam dalam satu kalimat itu sebisa mungkin dihindari 2 kata yang diulang. Dan satu lagi, yuk kita sama-sama bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan dalam satu kalimat yang aktif. Jadi aktif tuh me. Kalau misalnya pasif, kalimat pasif itu di. Kalau kalimatnya pasif itu mungkin akan menghambat pembaca untuk membaca, jadi mikir kan. Begitu pas kita ketemu kalimat pasif satu, terus tiba-tiba pembaca baca terus udah gitu, loh, lalu di yang ini objek mana, subjek mana, kayak gitu. Nah, makanya sebisa mungkin teman-teman, yuk kita sama-sama lebih banyak menulis kalimat yang aktif. Jadi depannya me gitu untuk kata kerja. Oke, setelah menjadi writing proses sudah dilalui, kemudian saya punya first draft. First draft itu maksudnya draft pertama kepenulisan dari naskah. Pada waktu itu saya berhasil menulis 41.011 kata. Nah, karena saya setiap hari saya rajin untuk menulis 2.500 kata. Jadi kita setiap hari harus menulis 2.500 kata, 2.500 kata. Nah, bisa juga bentuknya tidak novel, karena kalau novel itu bentuknya pasti bab kan. Tapi teman-teman juga bisa membuat cerpen 2.500 kata. Kemudian teman-teman kumpulkan jadi satu menjadi antologi cerpen. Kan keren tuh. Antologi Duta Transformasi. Kan keren ya? Iya kan Pak Yogi? Keren dong ya kalau kayak gitu. Keren Mbak. Ini keren. jadi ide nih Mbak. Iya. Jadi ide kan? Bener kan? Oke, setelah masuk first draft, kita masuk editing proses. Jadi tulisan kita diedit. Biasanya kalau memang kita mau coba test drive juga ya, apakah tulisan kita oke untuk dibaca gitu. Orang lain pendapatnya apa ya tentang tulisan kita? Nah, kita bisa menyewa editor gitu. Nah, kebetulan saya juga menyewa editor, tapi saya juga sebelumnya self editing. Misalnya ada kalimat ini yang tidak perlu dicoret, kata yang ini tidak perlu dicoret kayak gitu. Oke, kemudian dari situ kita bisa apa ya? Bisa membuat cover konsep. Kan tadi udah ada logline, udah ada dramatic question, udah ada karakter profile. Akhirnya seperti ini pengkonsepannya. Jadi yang pertama, saya kepengen anak kucing saya jadikan cover. Akhirnya seperti inilah novel saya, Anak Tak Bernama, isinya tentang anak kucing. Tapi hubungannya sama anak kandung, anak sambung gitu. Nah, Anak Tak Bernama temanya seperti ini. Oke, ini juga akhirnya alhamdulillah pasti teman-teman juga senang banget kalau bisa di print itu naskah kita di print, kemudian didapat cover. Wah, kayaknya bahagia sekali. Saya tuh ngerasain itu, makanya saya kepengen teman-teman Duta Transformasi merasakan hal yang sama gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah latihlah kreatif attitude Anda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, harap ingat, mungkin inspirasi tidak datang setiap hari. Mungkin inspirasi datang setiap hari itu berlaku bagi teman-teman kita yang ya mungkin memang terbiasa untuk mendapatkan inspirasi. Tapi mungkin kalau misalnya dari kita karena kesibukan pekerjaan, inspirasi tidak datang setiap hari. Kalau inspirasi itu datang, yuk kita tulis, yuk kita wujudkan. Dan kesempatan tidak datang setiap hari. Jadi sikapilah. Nah, dalam menyikapi kesempatan itu ada 3 hal. Yang pertama, menunggu kesempatan. Kita tunggu aja. Terus kita nanya, kesempatan kapan datang sih? Masa mesti kita telepon sih kesempatan? Nggak mungkin ya. Nah, terus yang kedua, mencari kesempatan. Nah, kesempatan nggak datang-datang, yuk kita cari aja deh. Nah, kemudian kita mulai kontak nih teman-teman. Ada nggak sih kesempatan buat aku tuh kepengen ini, aku kepengen itu, segala macam. Ya kalau dapat, kalau nggak dapat, akhirnya kita berkesimpulan kepada yang ketiga, menciptakan kesempatan. Kalau saya hobinya menciptakan kesempatan, menciptakan event, menciptakan konsep, menciptakan semua diciptain. Karena memang kesempatan itu, dari menciptakan kesempatan akan membuat orang lain juga mendapatkan kesempatan gitu dengan kita menciptakan kesempatan. Nah, which one will you choose? Yang mana yang
teman-teman duta transformasi yang saya sayangi, saya cintai, yang akan dipilih. Apakah menunggu kesempatan, mencari kesempatan, atau menciptakan kesempatan. Pilihan ada di teman-teman. Sekian dan terima kasih.